Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu perkembangan terbaru terkait pengumuman hasil seleksi P3K di tahap yang pertama. Yang mana informasi ini resmi dari Dirjen GTK Kemendikbud ya teman, yaitu Bapak Iwan Syahril. Nah, kita langsung saja teman-teman cek postingan beliau. Nah, ini dia teman, ini adalah postingan dari Bapak Iwan Syahril. Kita lihat di sini. Kami mengajak seluruh guru honorer dan pihak terkait dalam seleksi P3K untuk tetap tenang sembari menunggu pengumuman selanjutnya, serta tidak perlu terpengaruh oleh kabar maupun informasi yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Iwan Syahril, Dirjen GTK Kemendikbudristek. Nah, jadi ini himbauan ya teman bagi para guru honorer agar tetap tenang sembari menunggu pengumuman resmi dari Kemendikbud. Nanti admin akan infokan lebih lanjut ya teman jika pengumuman tahap pertama ini sudah resmi dirilis. Nah, kemudian kita baca captionnya teman-teman. Kemendikbudristek sangat mengapresiasi kepedulian banyak pihak untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan adil dan transparan kepada guru honorer. Penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 merupakan kesepakatan bersama dengan Komisi 10 DPR RI yang bertujuan untuk memberi waktu bagi Kemendikbudristek untuk berkoordinasi dengan Panselnas agar memperjuangkan bagi para peserta seleksi ASN P3K. Peserta yang sudah lolos formasi dipastikan untuk tetap dijamin haknya. Nah, jadi ini sedikit kabar gembira ya teman bagi guru honorer yang dinyatakan lolos formasi karena dia sudah dipastikan untuk tetap dijamin haknya. Nah, untuk lolos formasi ini sudah pasti dia lolos passing grade dan juga mengunci formasi ataupun ada formasinya. Nah, contohnya seperti ini teman. Misalkan guru honorer ini memilih di sekolah induknya dan di sekolah induk tersebut tidak ada saingan sama sekali teman, hanya dia guru honorer di sekolah induk tersebut. Nah, jadi guru honorer ini jika lolos passing grade maka dia dikatakan lolos formasi. Nah, jadi seperti itu teman. Pelamar yang sudah dinyatakan lolos formasi maka dia sudah dipastikan untuk tetap dijamin haknya. Saya mengajak guru honorer tetap dapat memfokuskan energi serta berkonsentrasi pada setiap tahapan. Tingkatkan terus kemampuan diri, teruslah belajar dan berbagi dengan memanfaatkan pembelajaran dari berbagai sumber termasuk modul yang telah disediakan Kemendikbudristek maupun modul-modul lainnya. Kemudian di sini ada informasi terbaru ya teman terkait perkembangan seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, kita lihat di sini data terbaru sudah masuk. Emrit1 BKN lega. Peserta seleksi P3K Guru 2021 tahap 1 siap lihat hasil pengumuman. Nah, kita baca teman. Kapan pengumuman seleksi kompetensi P3K Guru tahap 1? Hingga saat ini belum ada kepastian. Namun Kemendikbud menegaskan tak akan mengganggu tahapan tahap 2. Sebelumnya, PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto mengatakan pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 dalam seleksi P3K Guru 2021 akan disampaikan setelah koordinasi dengan Panselnas yang pertemuannya dijadwalkan pada awal pekan depan. Sekretaris Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani memastikan jadwal pengumuman seleksi kompetensi P3K Guru tahap 1 tak akan mempengaruhi jadwal tahapan P3K Guru tahap 2. Nah, jadi berdasarkan pernyataan dari Bu Nunuk bahwa tahap kedua ini tidak ada pengaruhnya, teman. Tidak ada pengaruhnya terkait penundaan pengumuman seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi tahap kedua ini kemungkinan tetap ya, teman. Kemungkinan tetap sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Penundaan tidak akan mengganggu seleksi kedua, ujar Nunuk. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN Muhammad Ridwan dalam akun Twitternya Senin 27 September 2021 malam menuliskan jika merasa lega. Ini katanya lantaran data sudah masuk, namun tidak dijelaskan soal apa, hanya saja warganet mengaitkan dengan data P3K Guru. Data sudah masuk, lega, besok biarlah menjadi urusan besok, tulisnya di akun Twitter. Sejumlah warganet yang diantaranya peserta P3K Guru pun menanggapi beragam status ini.
Bapak lega, saya yang tidak lega. Perasaan dagdikduk walaupun hasil murni di atas passing grade 35 plus, kuota 1 yang daftar 1. Ada yang daftar nggak ya dari sekolah lain? Sebelumnya, jelang pengumuman P3K Guru tahap 1, terjadi perdebatan antara peserta P3K Guru soal afirmasi sejumlah guru. Hingga akhirnya ada pertemuan antara Kemendikbudristek dengan Komisi 10 DPR RI dan sepakat menunda pengumuman yang awalnya direncanakan tanggal 24 September 2021. Nah, jadi berdasarkan pernyataan Bu Nunu untuk tahap kedua ini kemungkinan tidak akan berubah ya teman. Nah, jadi ini dia teman jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud yang mana untuk tahap 2 ini akan dimulai pada tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober. Ini adalah pengumuman dan pemilihan formasi 2. Nah, jadi pada tanggal 9 dan 15 Oktober 2021 ini nantinya akan diumumkan dan pemilihan formasi yang kedua. Yang mana nanti teman-teman yang dinyatakan tidak lolos di tahap pertama, maka teman-teman tinggal memilih saja formasi di tahap yang kedua, yaitu formasi yang masih belum terisi di tahap yang pertama. Dan di tahap yang kedua perlu diingat ini ada guru lain ya teman, ataupun ada tambahan guru lain, yaitu guru swasta dan juga lulusan PPG. Kemudian selanjutnya pada tanggal 22 Oktobernya ini adalah pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K Guru tahap 2. Nah, jadi ini sama ya teman dengan ujian seleksi P3K tahap yang pertama, yang mana nanti Kemendikbud akan merilis daftar peserta, waktunya kapan, tempatnya di mana, dan lain sebagainya. Jadi nanti teman pantau terus pada tanggal 22 Oktober di website p3k.kemendikbud.go.id. Kemudian pada tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2021 ini adalah cetak kartu peserta seleksi P3K Guru. Nah, jadi nanti teman mencetak kembali kartu peserta seleksi P3K Guru untuk tahap yang kedua. Jadi teman tinggal mencetak saja. Caranya sama teman dengan mencetak kartu di tahap yang pertama, yaitu teman login ke akun masing-masing, kemudian teman cetak kartu peserta ujian. Kemudian pada tanggal 26 sampai dengan 30 Oktober 2021 ini adalah pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2. Nah, jadi tahap 2 nantinya akan dilaksanakan tanggal 26 teman-teman. Tanggal 26 sampai dengan 30 Oktober. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak lolos di tahap pertama, maka teman-teman manfaatkan baik-baik untuk kesempatan yang kedua ini. Kemudian selanjutnya pada tanggal 5 Novembernya ini adalah pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap kedua. Nah, jadi nanti diumumkan ya teman, siapa saja yang dinyatakan lolos dan siapa saja yang tidak dinyatakan lolos. Dan pengumuman ini sudah dikalkulasi ya teman dengan afirmasi yang didapatkan. Kemudian pada tanggal 5 sampai dengan 8 November ini adalah masa Sangga 2. Kemudian 8 sampai dengan 15 November 2021 ini adalah jawab Sangga 2. Kemudian pada tanggal 15 Novembernya ini adalah pengumuman pasca Sangga 2. Nah, jadi itu dia teman-teman jadwal untuk pelaksanaan ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.